Dalil ya, riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengerjakan 11. Kemudian ada ulama berpendapat boleh 23. Ulama. Terus yang kita ikut dalil atau ulama? Ini antum cara berpikirnya gimana? Mesti yang dipegang mana? Dalil 11. Umar bin Khattab radhiyallahu mengerjakan berapa? 11. Enggak ada riwayat Imam dengan 23. Itu dhaif hadisnya. Lemah hadisnya 23. Yang benar 11. Nabi mengerjakan 11, Umar radhiyallahu mengerjakan 11, itu yang kita ikut. Nabi mengerjakan 11, Umar radhiyallahu mengerjakan 11, itu yang kita ikut. Bawa bukti kamu, dalil memang kamu, hujah kamu mana? Ya salam. Inilah bid'ah terbesar Wahabi, membanding-bandingkan ulama dengan Nabi. Ente pikir ulama nggak pakai hadis ya kong? Ente kira ulama-ulama mazhab kagak tahu tentang hadis riwayat Siti Aisyah? Tahu kong, cuma mereka para ulama tak memaknai hadis itu sebagai pembatas jumlah rakaat sholat tarawih, harus 11 rakaat. Karena mereka paham hadis itu bukan untuk tarawih. Yang kedua, tentang kesahihan hadisnya pun masih diperdapatkan para ulama. Lalu hadis kedua, hadis riwayat Jabir oleh para ulama belum disepakati kesahihannya. Syekh Suhaib Arnaud dalam Tahqiq Syahih Ibnu Hibban menyatakan bahwa hadis tersebut dhaif karena ada Isa bin Jariyah. Dan apakah hadis bilangan tarawih Sayyidina Umar adalah dhaif? Kami akan kutip langsung kitab para ulama, bahkan Albani pun mengakui kesahihannya. Mending ngikut ulama dah daripada berpegang di jenggotnya kong jawas. Dan juga nggak ada riwayat Sayyidina Umar sholat tarawih 11 rakaat. Kalau ada, buktiin dong, jangan mengada-ngada Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, kami ingin membahas benarkah hadis sholat tarawih yang dilakukan Sayyidina Umar statusnya dhaif. Baik, kami akan mengulas langsung dari kitab para ulama, bukan hasil cocoklogi sendiri. Yang pertama, memang ada beberapa hadis yang dhaif terkait sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Namun ada juga riwayat yang sahih tentang bilangan 20 rakaat dari Sayyidina Umar. Albani menukil dari Imam Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi Juz 3 halaman 447 menyatakan bilangan solat tarawih 11. Beliau menulis, "Fa in qulta rawi al-Baihaqi hazal asri bisanadi akharin bilafdhin qala kanu yakumuna ala ahdi Umar." Jadi, jika dikatakan Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad lain bahwa pada masa Sayyidina Umar bin Khattab salat pada malam Ramadan 20 rakaat, dan sanad ini telah disahihkan oleh Imam Nawawi dan selainnya Imam Nawawi. Nah, ini poin penting yang harus kita catat, yaitu Imam Nawawi dan lainnya mensahihkan hadis ini. Cuma Al-Mubarakfuri saja seorang yang mendhaifkan. Lalu Albani melanjutkan nukilannya dari Al-Mubarakfuri. Qultu fi isnadihi Abu Abdullah bin Panjawi ad-Dinawari. Maka saya katakan, kata Al-Mubarakfuri, dalam sanadnya ada Abu Abdullah bin Panjawi ad-Dinawari. Dan saya belum menemukan biografinya. Bagi yang menyatakan kesahihannya, maka harus mendatangkan bukti bahwa dia thiqah agar bisa menjadi hujjah. Di sini memang Al-Mubarakfuri mengakui belum mendapatkan biografi salah satu rawi yang dipakai oleh Imam Baihaqi, dan katanya disahihkan oleh Imam Nawawi. Nah, dari sinilah sehingga Wahabi berani mendhaifkan hadis bilangan rakaat tarawih. Ini karena mereka hanya berpegang pada satu orang dan membuang pendapat ulama-ulama muktabar yang lainnya. Jadi apakah karena Al-Mubarakfuri belum mengetahui salah satu rawinya, lantas hadis tersebut menjadi dhaif? Tentu tidaklah, Mas. Kan cuma beliau yang belum kenal biografinya, sedangkan ulama yang lain sudah duluan kenalnya. Biografi Abu Abdullah bin Panjawi ad-Dinawari tertulis jelas dalam beberapa kitab. Imam Taqiyuddin Abu Ishaq menyebutkan dalam kitabnya Al-Muntakhab min Kitab Syiah halaman 205, Husain bin Muhammad bin Abdullah bin Saleh bin Syu'ib bin Panjawi Abu Abdullah As-Saqafi ad-Dinawari, seorang syekh yang utama. Beliau punya banyak guru, banyak karangan yang bagus dan pengetahuan tentang hadis. Banyak masyayikh hadis yang meriwayatkan dari beliau. Beliau adalah seorang yang thiqah. Dan juga Imam Syamsuddin Al-Dhahabi menyebutkan dalam kitabnya Syiarul A'lam An-Nubala Juz 13 halaman 116, Ibnu Panjawi itu Syekh Al-Imam Muhaddis yang banyak memberikan faedah. Lalu di halaman 117 beliau juga menukil kata-kata dari Imam Syirawi Al-Hamazani. Syirawi berkata dalam kitab tarikhnya, Ibnu Panjawi itu seorang yang thiqah dan saduq, banyak meriwayatkan hadis bagi menjelaskan hadis mungkar. Tulisannya bagus, karangannya juga banyak.
Biografi Ibnu Fanjawi juga dapat ditemukan dalam kitab At-Taqyid lil Ma'rifah karya Muhammad bin Abdul Ghani bin Nuqtah Al-Hambali. Bahkan Albani sendiri menyatakan bahwa Ibnu Fanjawi itu orang yang siqah dalam tulisannya silsilah hadis dhaifah. Abu Abdullah bin Husain bin Fanjawi As-Saqafi itu seorang yang siqah. Biografinya dapat ditemukan dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala dan Syajarat Al-Zahab. Jadi permintaan dari Al-Mubarakfuri agar mendatangkan bukti akan biografi Ibnu Fanjawi Ad-Dinawari bahwa beliau siqah sudah dijawab sendiri oleh Nasiruddin Albani yang bahwa Ibnu Fanjawi itu rawi yang siqah. Maka sudah jelas hadis ini sahih karena sudah lengkap syarat-syarat kesahihannya. Tinggal pikiran Wahabi saja yang kagak sahih. Makanya tidak mau menerima kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.